Jan kacau tenan. Pak Prabowo renek suarane blas ya niki kasus harpemu wis 300 triliun gene abane macan nasi aku. Duh, Pak Prabowo isin aku di lok-lokne rombongane Anies karo Ganjar jan isin aku, Pak. Yuk, yuk. Pak Prabowo wis tak kira tegas kaline ya halah piye iki, Pak. Aku jan dilok-lokne iki diserang karo rombongane Ganjar karo rombongane Anies iki. Ya toh. Lah terus Gibran apa meneh malah nyelimur malah nyetel waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil ngono jare Gibran wakile sampean wi Pak. Aduh piye iki Pak macan asiane apa wis ora galak neh iki apa wis turu. Yang terhormat bos farmasi atau obat-obatan, khususnya obat Oskadon atau Godret, saya sarankan sampean produksi obat sebanyak mungkin karena warga 58 hari ini kelihatannya membutuhkan obat sakit kepala setelah di PHP dan di prank oleh omong-omong. Nah, oke teman-teman semua, sepertinya saya sangat setuju ya teman-teman dengan pendapat video di awal tadi, bahwasanya mulai sekarang pihak farmasi ataupun pihak apotek ya di seluruh Indonesia ini untuk menyediakan stok sebanyak mungkin obat penenang pikiran dan juga obat sakit kepala. Ya, karena kita semua juga tahu ya teman-teman, bahwasanya semakin ke sini kebijakan Pak Prabowo ini sepertinya semakin ngawur teman-teman. Jadi untuk pihak apotek segeralah untuk menyediakan stok sebanyak mungkin obat penenang pikiran dan juga obat sakit kepala untuk kaum 58% yang kelihatannya sudah mulai kecewa ya teman-teman, karena keinginannya kaum 58% ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh junjungannya kemarin. Tentu beda untuk kita ya teman-teman yang tidak memilih Pak Prabowo di Pilpres kemarin, karena kita semua juga tahu bahwasanya kebijakan Pak Prabowo ini pasti akan ngawur ya teman-teman, namanya juga berkelanjutan, yaitu melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Mulyono yang selama 10 tahun ini sangat menyengsarakan rakyatnya sendiri. Jadi untuk kaum 58% bersabarlah dengan kenyataan ini, karena inilah pilihan kalian, jadi kalian harus menerimanya dengan lapang dada. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama mari kita simak apa yang menjadi komentar-komentar lucu dan juga ledekan-ledekan lucu daripada netizen untuk Pak Prabowo ya teman-teman, untuk kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang sepertinya semakin kesini kebijakannya semakin ngawur teman-teman. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Iya lur, tak kira macan, tiba macan jadi-jadian. Macan wis tuwa sisan. Kukune wis gak tajam. Siunge lho, kira-kira wis protol. Aku curiga iki siunge karo kukune macan iki wis protol. Dadine ya mek omon-omon 58 nikmatilah. Oke. Kacau. Hukum di Indonesia nggak adil kalau menurut saya. Korupsi 300 triliun hanya diponis di penjara 6,5 tahun. Waduh. Jangankan 300 triliun, aku mau guys 1 triliun aja di penjara 6 tahun mau saya. Hitung-hitungannya kalau saya korupsi 1 triliun di penjara 6 tahun, 1 tahunnya kurang lebih 166 miliar guys. Saya bagi lagi 12 bulan, saya hitung-hitung mendekam di penjara per bulannya kurang lebih 13 miliar lebih per bulan. Mau aku, jangankan 300 triliun, 1 triliun aja mau gua. Ada nggak guys yang dikorupsi? Penjara saya deh 6,5 tahun nggak apa-apa deh. 1 triliun aja nggak usah
300 triliun. Oke. Pak Presiden yang terhormat, iki tanggal 29 Desember udan terus Pak Presiden. Penggayaan nyerata enek. Beras entek. Bapak ini ngemis-ngemis pengen di penjara seperti Harvey Muiz. Niki mbok diwehi dana korupsi Pak Presiden, enggak sah. Oke kaya 300 triliun kaya Harvey Muiz bojone Dewi Sandra Pak Presiden. Ndandake yo nang wis enggak usah oke 500 juta apa. 1 miliar ku sampean penjara aku Pak Presiden yo. Penjara 6 tahun setengah jera popo rasa sidang ben irit Pak Presiden. Wes mumet Pak Presiden, iki kabeh gelem Pak Presiden. Kanca-kancaku kabeh gelem kei dana korupsi wes di penjara ora apa-apa, metu ke penjara padha oleh menikmati warisan. Oke. Mohon Pak Presiden Indonesia miskin. Aduh, banyak masyarakat yang ingin dipenjara 6,5 tahun ya teman-teman, gara-gara Harvey Muiz yang korupsi 300 triliun hanya dipenjara 6,5 tahun dan juga denda hanya 210 miliar ya teman-teman. Jadi banyak netizen ataupun banyak masyarakat yang membuat video bahwasanya ingin juga dipenjara 6,5 tahun asalkan dikasih uang 300 triliun teman-teman. Dan mungkin netizen ini sudah capek menghadapi kenyataan pahit ini ya teman-teman, yang PPN sudah dinaikkan menjadi 12%. Jadi kedepannya mungkin rakyat sudah mengira ya teman-teman bahwasanya kehidupannya kedepannya akan lebih berat dan juga tanggungannya juga akan lebih berat ya teman-teman. Ditambah lagi dengan pajak motor yang dinaikkan menjadi 66% teman-teman. Jadi netizen dan juga masyarakat lebih memilih untuk dipenjara 6,5 tahun asalkan dikasih uang 300 triliun. Aduh. Nah, oke teman-teman semua, coba kita lanjut ke video selanjutnya. Dan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Ya, kalau pemimpin itu untuk rakyat, ya harusnya memikirkan rakyat, Pak. Ya. Kalau pemimpin di Indonesia ini niatnya memikirkan rakyat, jangan memeras rakyat, Pak. Oke lah. Pajak itu sesuai aturan negara, gantinya penjajah dulu adalah upeti, ini adalah pajak. Ya, kita menyadari itu, Pak. Tapi namun kalau berlebihan, segala sesuatu yang didapatkan dari negara yang dikejar-kejar hanya pajak, ya boleh Pak, pajak dikejar-kejar, tapi dikasih modal Pak. Ya, Bu Sri selaku Menteri Keuangan, kalau jenengan ingin mungut pajak dari rakyat, kasih modal. Ya toh, nanti dicatat itu yang dikasih modal-modal itu kasih catat 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun. Nah, biar berkembang Bu. Kalau sudah berkembang, karena itu sifatnya dipinjami oleh negara, tidak membungani, nah hasilnya baru dipajakin Bu. Pak pemimpin Indonesia, jangan setiap rakyat mau bangkit, ya toh, hidupnya mau bangkit dari keterpurukan, usaha sudah mulai mau jalan, pangkas pajak, bebani pajak. Seperti itu namanya kerja tidak untuk rakyat, Pak. Kalau untuk rakyat, daripada anggaran-anggaran yang tidak jelas itu gelontorkan pada orang yang berkompeten terhadap usaha. Nanti setelah hasilnya tinggi, budgetnya berapa, untungnya berapa, pajakin. Gitu. Jadi pemerintah itu ngasih dulu modal.
ke kita ini loh, ke kita atau semua rakyat. Setelah nanti usahanya besar, itu duit pemerintah jangka panjang sambil mengembalikan pinjaman dari pemerintah sambil hasilnya dikasih pajak. Itu namanya pemimpin yang memikirkan rakyat, tidak pemimpin yang selalu mencekik rakyat. Modal-modal sendiri, ya toh? Kita pinjam di sana, mengembalikan modal sendiri. Ada hasilnya matanya hijau, ada hasilnya bingung, cari pasal supaya bagaimana rakyat Indonesia itu bisa pajaknya masuk ke neraka. Oke, tapi pikirkan juga. Terima kasih. Betul juga ya teman-teman, komentar Bapak di video terakhir ini bahwasanya seharusnya pemerintah itu jangan hanya saat berpidato yang menggebu-gebu bahwasanya memikirkan rakyat, tapi malah pajak dinaikkan setinggi langit dan juga rakyat malah dicekik melalui kebijakan-kebijakannya yang tidak pro terhadap rakyat ya teman-teman, terutama terhadap rakyat menengah ke bawah. Seharusnya pemerintah itu jika benar-benar memikirkan keadaan rakyat Indonesia, seharusnya rakyat itu memang dimodalin ya teman-teman untuk membuka usaha, dan setelah itu baru pemerintah bisa menaikkan pajak karena memang pemerintah juga menyediakan modal untuk rakyatnya membuka usaha ya teman-teman. Bukan malah rakyat yang dicekik melalui pajak, tapi kalian di atas sana malah hidup bermewah-mewah menggunakan fasilitas dan juga gaji dari rakyatnya sendiri. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.